Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, Shalom. Ya, bersyukur sekali oleh karena anugerah Tuhan, meskipun di depan situasi belum kondusif, tapi kita bisa datang untuk beribadah pada pagi hari ini. Sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam saat teduh. Jemaat, saya undang bangkit berdiri, suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa,
Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Kita nyanyikan lagu Bangunkan Kami. Pujilah Allah demikian kasih-Nya. Pujilah Allah demikian kasih-Nya, yang mengutus anaknya tebus dosa. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bangunkan kami. Pujilah Allah, Roh Sang Penghibur, yang mengantar jiwaku kepada Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bangunkan kami. Pujilah Allah Sang Anak Domba. Pujilah Allah Sang Anak Domba, yang menghapuskan dosa umat manusia. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bangunkan kami. Bangunkan kami. Bangunkan kami dengan kasih-Mu, dengan api Roh Kudus bakar hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bangunkan kami. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang empunya segalanya, Khalik langit dan bumi, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah membangunkan kami dengan kasih anugerah-Mu yang sangat berlimpah atas kami. Karena kami masih bisa melewati 1 minggu yang telah berlalu, menikmati akan hari-hari yang indah. Kami mohon pertolongan-Mu, kuduskan dan sucikan setiap kami untuk dapat layak beribadah mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Sambil tetap berdiri, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Mazmur 22 ayat 2 sampai 12. Yang dibaca secara bertanggapan yang dimulai dari saya terlebih dahulu. Mazmur 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Aku berseru-seru pada waktu siang, tapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang pernah percaya. Mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak.
Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Bersama, janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat, dan tidak ada yang menolong. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita mengakui dan memohon belas kasihan Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa yang telah diperbuat. Sebagaimana Zakaria 8 ayat 16-17. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar kepada seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami memohon pengampunan dari-Mu ya Bapa. Mohon belas kasih-Mu ya Bapa kepada kami. Kami percaya bahwa Engkau telah mati bagi kami untuk menebus kami dari dosa-dosa. Dan ajar dan tuntun kami supaya hidup seturut kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bersyukur karena Bapa telah mengutus anaknya untuk menebus manusia dari dosa-dosa. Dengan menaikkan lagu, Ku Telah Ditebusnya. Ku mau memuji Tuhanku. Ku mau memuji Tuhanku sejak Dia tebusku. Memuji Rajaku sejak Dia tebusku. Putra ditebusnya, Putra ditebusnya, memuliakannya. Putra ditebusnya, bukan muliakan namanya. Ku mau bersaksi baginya sejak Dia tebusku. Menyangka takutku sejak Dia tebusku. Putra ditebusnya, Putra ditebusnya, Putra ditebusnya, ku memuliakannya. Putra ditebusnya, ku memuliakan namanya. Ada tempat bagiku, ada tempat bagiku sejak Dia tebusku. Ku mau bersama Tuhanku sejak Dia tebusku. Putra ditebusnya, Putra ditebusnya, ku memuliakannya. Putra ditebusnya, bukan muliakan namanya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan dengan tema hidup berdampak di masyarakat yang dibawakan oleh Pendeta Timotius Sipur, persembahan pujian pada pagi hari ini dibawakan oleh keluarga Ali Akbar Rukman. Dipersilakan.
kasih untuk kesempatan yang diberikan pada keluarga kami. Kesempatan pagi ini kami mengerti di luar sana banyak perkara, banyak hal yang mengkhawatirkan. Tapi kami mau coba sampaikan hal baik yang kami terima, yang kami alami juga, bahwa hanya Yesus satu-satunya jawaban kita. Tidak bisa lari ke tempat lain. Ya, semoga bisa mendatangkan berkat baik bagi kami juga bagi komunitas. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi menjelang siang. Kita bersyukur pada pagi hari ini boleh berkumpul dan beribadah di tempat ini. Ya, saya percaya pasti hati kita ada di luar juga, tapi hati kita ada di sini. Karena situasi yang tidak baik-baik. Tapi kita bersyukur dan kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
Allah pencipta langit dan bumi, 创造宇宙万物的主， Allah yang memberikan kesempatan kepada kami untuk hidup. 给我们机会还活着， Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada saat ini. 我们向你感恩， Karena Tuhan telah memimpin menyertai kami. 因为你已带领了我们， Dari tempat tinggal kami, 从我们居住的地方， hingga kami berada di tempat ini oleh karena kemurahan Tuhan. 因你的怜悯，我们能够来到这里。 Ya Tuhan, pada saat ini 主啊，在这个时候， kami akan belajar firman-Mu. 我们要学习你的话语。 Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan menaungi kami 主啊，让你的圣灵的能力复辟我们， dan juga melindungi kami di tempat 也 ini. 保守我们， Bila kuasa Roh Kudus Tuhan 让圣灵的能力， mengurapi setiap kami di tempat ini. 你复辟每一个我们在这里 Bapa 的 di 人。 surga, terima kasih. 主啊，谢谢你， Kami serahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu. 我们把这短短的时间交在你的手里。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, bahwa minggu ini adalah minggu terakhir dan tanggal terakhir di bulan Agustus. 亲爱的弟兄姐妹们，这一日是8月份的最后一天， Dan merupakan minggu kelima sinode. 也是印宣年会第5个礼拜。 Dan tentu kita percaya dan kita bersyukur karena Tuhan menyertai kita. 我们感谢主，我们深信上帝一直保守我们。 Dan tidak salah dan bukan suatu kebetulan bahwa tema yang diberikan oleh sinode yaitu hidup berdampak di masyarakat. 不是一个巧合，印宣给我们的主题是在影响社会的人生。 Untuk mendasari apa yang kita mau belajar bersama-sama, mari kita membuka Injil Yohanes pasal yang ke-15. 我们大家打开约翰福音第15章， Mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. 第1节到第8节。 Saya akan membaca ayat yang pertama dan jemaat sekalian baca ayat yang kedua. 我念第1节，信徒们念第2节。 Demikian firman Tuhan, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah penguasanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. 我们读经到此。 Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. 读上帝的话，思想上帝的话的人有福了。 Tema kita hidup berdampak di masyarakat. 我们的主题是影响社会的人生。 Apa arti berdampak? 影响是什么意思呢？ Berdampak adalah efek dari suatu tindakan, kejadian, atau keputusan, baik positif maupun negatif dari apa yang kita lakukan. Baik akibat secara langsung maupun jangka panjang seperti dampak lingkungan, sosial, masyarakat, dan ekonomi. 一个影响的人生就是一个行动，或是事件，或者是我们的觉知，不论是正面的或是负面的，它的后果呢，可以是直接的，
或者是长远的，好像对社会、对环境和经济的影响。 Seperti yang kita rasakan di hari-hari saat ini. 好像我们现在所经历的， Itulah dampak suatu pernyataan yang membuat situasi yang tidak baik. 一个原因呢，是产生了不好的后果。 Sesuatu yang dinyatakan dengan tidak bertanggung jawab 一个没有负责任的言语， akan berbuat yang menghasilkan yang tidak baik. 产生了不良的后果。 Pada saat ini kita akan melihat firman Tuhan yang telah kita baca. 我们来看我们已经读了的上帝的话， Bahwa kehidupan orang percaya dipanggil bukan hanya untuk dirinya sendiri. 我们信徒呢被呼召不单单是仅仅是为了我们自己， Tetapi juga memberi dampak yang positif bagi gereja, 但是能够给教会有正面的影响， bagi lingkungan di mana kita berada, 在我们居住的环境里， maupun masyarakat luas. 甚至是社会。 Dalam pembacaan kita hari ini, 在我们读了的经文， Yesus mengajarkan bahwa kita adalah ranting yang melekat pada pokok anggur. 耶稣教导我们，我们都是连接在葡萄树的枝子， Dan hanya dengan tetap tinggal di dalam Dia kita bisa menghasilkan buah. 只有常住在它里面，我们能够结果子。 Mengapa Yesus berkata, "Akulah pokok anggur"? 为什么主耶稣说我是真葡萄树呢？ Merujuk pada Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan rohani yang sejati. 因为主耶稣就是真正的生命源头。 Di dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 ini. 在主耶稣所讲的比喻，约翰福音15章里， Bahwa Yesus menyatakan dirinya adalah pokok anggur yang benar. 主耶稣称他是我是真葡萄树， Tentu sangat menarik apa yang dikatakan oleh Yesus. 这是非常有意思的。 Dalam perjanjian lama, 在旧约， Israel pernah dikatakan sebagai pokok anggur. 以色列也被称为葡萄树。 Kita bisa baca di dalam Hosea pasal 10 ayat 1. 我们能够在何西阿书第10章第1节读到， Dan kita bisa juga baca di dalam Mazmur 80 ayat 9 sampai 10. 在诗篇80篇9到10节也有提到， Telah kuambil pohon anggur dari Mesir. 我已经从埃及把葡 Telah 萄 kau 树挪 halau 出来， bangsa-bangsa. 你已经把列国赶出去， Lalu kau tanam pohon itu. 你把这个葡萄树栽在那里， Engkau telah menyediakan tempat bagi dia. 你已经把这个地方为他设计了， Maka berakarlah ia dalam-dalam 所以它的根扎得很深， dan memenuhi negeri itu. 普遍遍布了整个地。 Dalam Yesaya 5 ayat 1 sampai 2 juga mengatakan, 在以赛亚书第5章第1节也如此说。 Israel dibaratkan sebagai anggur yang diinginkan oleh Tuhan untuk berbuah baik. 以色列被上帝比喻成一个很好的葡萄树， Tapi yang dihasilkan buah anggur yang asam. 但是它所结的葡萄果子是酸的。 Demikian juga ayat yang ke-7 dikatakan demikian. 在第7节也如此说。 Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. 万金之耶和华的葡萄园就是以色列家， Dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. 他所喜爱的树就是犹大人， Dinantinya keadilan, 他指望的是公平， tetapi hanya kelaliman. 随之倒有暴逆； Dinantikan kebenaran, 指望的是公义， tetapi hanya ada keonaran. 随之倒有冤声。 Disinilah kita melihat bahwa Israel gagal menjadi pokok anggur. 在这里，我们看到以色列在成为葡萄树的事上失败了。 Dan Israel tidak memenuhi apa yang Tuhan inginkan. 以色列也没有照着上帝所要的做， Dan atas kegagalan Israel yang tidak bisa memenuhi keinginan Tuhan, 因为以色列不能够成全上帝的指望， maka pohon yang berbau busuk, 它成为一个臭的树， pohon anggur yang liar, 一个野葡萄树，
Dan disitulah Yesus menyatakan diri di dalam Yohanes 15. 耶稣就在约翰福音15章 bahwa akulah pokok anggur yang benar. 称自己为真葡萄树。 Dan disinilah Kristus memenuhi semua kehendak apa yang Allah inginkan. 所以主耶稣在这里就成全了上帝的期望。 Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan pada saat ini, 主内弟兄姐妹们， saya bersyukur bahwa bisa berdiri di tempat ini. 我感谢主，我能够站在这里， Itu karena kemurahan Tuhan. 这是上帝的怜悯。 Karena satu malam ini sebenarnya saya kurang juga tidur. 因为这一晚前晚我也睡得很少， Seperti juga Musa Hardi kurang tidur, mungkin dia berdoa untuk jemaat di 也是 tempat ini. 周建平牧师也是睡得很少，因为他为他的信徒们祷告。 Karena di tempat kami itu tidak jauh dari rumah DPR yang dijarah dan juga tidak jauh dari Polres yang tadi malam cukup mencekam. 因为我的教会离这个警察局和中医院很近， Dan di gereja itu ada berapa mobil jemaat yang harus dititip ke saya untuk saya jaga. 也有几个会友，他们把他们的吃放在教会，我要看守他们。 Dalam hal seperti itu kita bersyukur kepada Tuhan 在这样的情况下，我们向上帝感恩， karena kita mau bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. 因为我们都是上帝的子女。 Maka ketika kita melihat apa yang Tuhan inginkan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 ini, 当我们看到上帝在约翰福音15章1到8节对我们的期望， yang diberi tema oleh sinode yaitu hidup berdampak di masyarakat. 就是影响社会的人生。 Maka pertanyaan bagi kita adalah 我们的问题就是， bagaimana orang Kristen berdampak di tengah masyarakat? 基督徒怎样对社会产生影响呢？ Kelewatan. Yang pertama kita melihat bahwa melekat pada Kristus. 第一，我们要在基督里连接。 Di dalam ayat yang telah kita baca bahwa Bapa itu digambarkan sebagai penguasa 在我们所读的，上帝被称为 dan 主 pemilik 人， kebun anggur. 就是栽培的人， Dan Yesus digambarkan sebagai pokok anggur. 而主耶稣呢，就是真葡萄树。 Dan saudara dan saya digambarkan sebagai ranting. 我们呢就被描写成枝子， Maka ranting itu apabila mau berbuah maka dia harus melekat kepada pokoknya. 枝子如果要结果子，它就要连接在树干上。 Ketika ranting itu tidak ada dalam pokoknya, 假如这个枝子不在这个杆上呢，树干， maka ranting itu tidak akan menghasilkan buah. 它不可能结果子。 Hidup akan berdampak dan berarti 我们的生活要有意义和能够影响人， dimulai dari hubungan yang erat dengan Kristus, 要开始于我们有和上帝的亲密的关系， melalui doa kita kepada Tuhan. 接受我们的祷告， Senantiasa membaca firman Tuhan 我们时时读圣经， dan setia untuk beribadah. 我们很忠心的来敬拜主。 Saya menghargai Bapak Ibu sekalian yang bisa hadir pada pagi hari ini. 我非常敬佩大家能够来到这里敬拜主， Karena pasti dalam pikiran itu ada dua keputusan yang harus diambil. 因为在我们的思想有两个决定： Datang ibadah atau tidak datang ibadah. 我们来这里聚会，或者是不来这里。 Dan tentu Bapak Ibu sekalian memutuskan yang terbaik. 我们已经决定了最好的。 Datang beribadah kepada 我 Tuhan. 们来到这里向上帝敬拜， Walaupun dalam kondisi yang tidak baik, 虽然情况不好， kita harus datang kepada Tuhan. 我们要来到上帝的面前。 Oleh sebab itu, Kristus ingin supaya kita terus melekat kepada Tuhan. 基督要我们一直连在他的身上。 Ada satu ilustrasi yang cukup menarik dan mungkin Bapak Ibu di tempat ini setiap kita pegang HP. 我们大家在这里，我相信大家都有一个手机。 Secanggih apapun HP Bapak Ibu sekalian, 我们的手机不论有多么先进， bila HP-nya habis atau mati, 假如它
死了没有电了， bisa tidak dipakai? 能不能够用呢？ Tadi malam jemaat saya memberitahukan untuk di grup bahwa tolong HP-nya dicas full. 前晚上我一个会友说你们的手机要充满电， Karena khawatir listrik dimatikan. 因为有可能这个电被停熄了。 Nah kalau HP mati, 假如手机熄了， saudara tidak bisa menghubungi kerabat atau anak atau family. 我们不能联络我们的亲人或朋友， Sehingga tidak bisa terkomunikasi. 我们不能和他们联络。 Supaya bisa HP itu hidup, 如果我们的手机要能有功用的话， maka HP itu harus terhubung dengan chargernya. 它要有这个充电器， Supaya HP itu bisa berfungsi kembali. 使它能够有功用。 Ilustrasi ini menggambarkan bagaimana kita harus melekat kepada Kristus. 我们要如此的和上帝连接， Supaya kita terus menjadi berkat. 让我们能够一直成为别人的祝福， Supaya kita bisa berbuah di tengah masyarakat. 在社会我们能够多结果子。 Coba. Susah diklik. Ya, kita lanjut. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, 主内弟兄姐妹们， ilustrasi ini sederhana mengingatkan kepada kita semua. 这个描写提醒我们， Supaya kita bisa melakukan segala sesuatu. 好像我们能够做一些事， Dan supaya kita bisa berdampak yang baik dan positif. 有正面的影响。 Maka saudara harus melekat kepada pokok itu. 所以大家要和这个葡萄树连 Karena 接， pokok itu adalah Yesus Kristus. 因为这个葡萄树就是主基督。 Di dalam suatu kegiatan saya di lingkungan, 我在我的市区有一个活动， kami banyak melakukan kegiatan di lingkungan. 我们在我们的市区有很多活动， Baik dalam membersihkan lingkungan, 我们的接近我们的市区， ya khususnya dalam berkomunikasi dengan masyarakat. 尤其是像我们大众的沟通。 Ya. Kalau di layar ini sebenarnya ini saya melakukan satu tugas yang pada saat itu ditugaskan oleh Panglima TNI. 这个我是有一个责任，就是和这个军长Untuk menyerahkan berkas kolonel untuk bisa jadi bintang 1. 使一个军人能够升级。 Ini sepintas saja. Tugas yang dipercayakan kepada saya untuk melakukan hal itu. 我被给这个任务， Ketika saya berpikir siapakah saya bisa bertemu dengan Jenderal Andika ketika itu. 当我想到我有什么资 Tapi 格， oleh karena kita ada di dalam Tuhan, 但是因为我们在主里， mereka menghargai kita sebagai anak Tuhan. 他们敬重我们是神的儿女， Dan kita bisa bertemu langsung dengan beliau pada saat itu. 我能够直接和他见面， Dan masuk di ruang kerja langsung. 能够在他的办公室。 Nah, ketika kita tidak berdampak, ketika kita tidak ada di dalam Kristus, 假如我们不在基督里， saya percaya siapakah saya? 我相信我是谁呢？ Pasti tidak dianggap. 他们一定不会看重我。 Hal seperti itu membuat kita bagaimana kita mau terus melekat kepada Tuhan. 我们要怎样一直连接在基督里呢？ Karena mereka akan melihat siapakah yang ada di dalam diri seseorang itu. 因为他们会看见他是在谁的里面。 Supaya kita berdampak, marilah kita melekat terus di dalam Kristus. 如果我们要有影响，那么我们要一直连接在基督里， Supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. 好像我们能够成为多人的祝福。 Demikian juga tadi malam, 上个晚上， saya ada sedikit komunikasi dengan Intel yang ada saya kenal di Jakarta Utara. 我有某些人我联络在雅加达， Saya coba bertanya bagaimana besok minggu ibadah untuk kondisi. 我向他询问明天崇拜的情况大概是会怎么样？ Ya, untuk ibadah baik-baik saja katanya. 他说，假如崇拜大概是没有什么问题， Dan tidak perlu khawatir. 不必担心。 Kita percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan ketika kita melekat kepada 我 Tuhan. 们相信上帝
不会离弃我们，当我们连接在他里面， Karena dia mau kita menjadi berkat. 因为他要我们成为祝福。 Yang kedua kita melihat 第二，我们看 bagaimana kita supaya kita menjadi berkat bagi masyarakat. 我们能够怎样成为社会的祝福呢？ Maka Tuhan memakai suatu proses pemangkasan 上帝就使用一个修剪的过程， dalam kehidupan kita melalui ujian hidup. 借助我们生命的挑战。 Mungkin saya coba membawa saudara kepada siapakah Ayub di dalam kitab Perjanjian Lama. 我们能够看约伯在旧约是谁呢？ Dia adalah orang yang sangat kaya, yang sangat saleh. 他是非常虔诚，而是非常有钱的人。 Namun dia mendapat ujian yang begitu besar dalam dirinya. 但是在他的身上，他遭遇了这么重的考验。 Namun yang sangat penting yang kita ambil dari Ayub adalah 但是我们从约伯我们学习， dia tidak menyalahkan Tuhan. 他没有责怪上帝， Apa yang dia hadapi ketika itu. 他所面对的， Karena dia tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan anak-anaknya. 因为他相信上帝一定不会撇下他的儿女。 Tentu juga ada tantangan di dalam keluarga kita. 当然，在我们的家庭里会遇到某些挑战， Tantangan ekonomi yang kita hadapi pada saat ini. 我们经济上的挑战， Maupun keluarga kita. 或者是我们家里， Maka dalam proses ini Tuhan ingin bagaimana kita tetap setia di dalam Tuhan. 在这个过程中，上帝要我们一直仰望他， Bagaimana kita tetap terus beriman kepada 我 Tuhan. 们一直相信上帝。 Orang yang kita kasihi mungkin dia pergi secara tiba-tiba. 我们所亲爱的人可能突然间离我们而去， Usaha kita yang kita bangun dari nol sampai luar biasa tiba-tiba ambruk begitu 我 saja. 们从零开始的生意做到有起色了，现在就突然垮下来， Seperti kita perhatikan di Tanjung Priok 好像我们注意到在丹中priok baru-baru ini. 刚刚发生。 Kalau kita lihat dia adalah orang yang mulai dari nol dalam dirinya. 这个人是从零开始的， Tapi oleh karena dampak yang membuat masyarakat tidak baik, 因为他所影响的非常的负面， akhirnya semua hambar seperti tidak ada arti. 一切都是空空落落，没有意义了。 Hidup yang berbuah bukan sekedar hanya melakukan yang baik saja, Bapak Ibu sekalian. 多结果子不是 Bukan melakukan hal yang baik saja. 不单单是行善或是做好的事， Akan tetapi lebih daripada itu. 但是超过这些， Bahwa kehidupan kekristenan kita perlu dimurnikan. 我们基督徒的生活要被洁净， Sehingga dapat mencerminkan Kristus melalui kehidupan kita. 借助我们的生命能够反映基督， Dimanapun kita berada. 不论我们在何处。 Saat ini merupakan tantangan iman kita. 现在是我们信心的挑战的时候。 Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 15. 保罗在哥林多后书第2章， Dikatakan demikian. 他这样说： Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka. Yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. 哥林多后书第2章第4、5节，因为我们在神面前，无论在得救人的身上或灭亡的人身上，都是基督馨香之气。 Dan di lain ayat juga Paulus mengatakan kita adalah surat Kristus yang terbuka. 在别处保罗也说，我们是基督敞开的信， Yang mencerminkan Kristus. 彰显基督， Membawa pesan tentang kasih dan pengampunannya. 带来爱和宽恕的信息。 Yang ketiga kita melihat. 第三，我们看见 Supaya kita menjadi berdampak di masyarakat, maka kita harus menghasilkan buah yang nyata. 也就是我们要影响社会，那么我们要结出真实和有用的果子。 Ini cuplikan waktu COVID 2021 lalu. 就是在2021年，这个 COVID 的时候啊， Waktu itu saya masih menjadi ketua RT. 我当时是
RT 长。 Ya, di internal kita waktu itu memang masing-masing berjuang untuk gerejanya. 我们大家都为我们的教会而奋斗。 Tapi saya bersyukur waktu COVID pada saat itu ada yang memberikan untuk menyalurkan 1 ton beras pada saat itu. 感谢主，在这个疫情的时刻，有人奉献了1吨的米， Dan gereja menjadi tempat untuk menyalurkan bahan itu kepada warga di sekitar. 啊，这个我们这教会就把这个米分发给群众们， Dan mereka sangat senang sekali. 他们非常的高兴， Dan mereka sangat luar biasa sekali berterima kasih. 他们非常的感恩。 Padahal itu bukan dari saya. 其实这个米不是从我 Saya 而来 hanya，menyalurkan saja 我只是把他们分发出去 kepada mereka semua. 给大家。 Satu hal juga yang sangat saya ingat di tempat saya, 我也记得， ketika COVID pada waktu itu tahun 2019-2020, 当疫情发生，就是2019到2020年的时候， pertama-tama waktu itu kalau kita menunggu pemerintah untuk menyemprot gereja atau lingkungan, 所以我们要等这个政府来消毒， maka kita tidak akan mendapat bagian. 我们不能够得到了。 Tapi dengan swadaya kita, maka kita bisa melakukan untuk menyemprot 但 lingkungan. 是我们大家自主，我们能够把我们的市区能够来消毒。 Maka ketika kita melihat bahwa menghasilkan buah yang nyata, buah yang dimaksud adalah di mana kita meliputi perubahan kehidupan kita. 也就是我们要有真实的、有用的影响，就是我们要在我们的人生、我们生命中有改变， Sebagai orang yang percaya kepada Kristus. 就是我们相信基督的人。 Mungkin kalau saudara punya waktu buka Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. 也就我们有时间的话，我们能够打开加拉太书第5章22到23节， Di situ disampaikan tentang buah-buah roh. 就是关于圣灵的果子。 Karena hidup yang berbuah, 因为结果子的生活 karakter yang baik adalah bukti bahwa kita adalah murid Yesus. 有好的品格，就是彰显我们是基督的门徒。 Saya ingat waktu mau periode kedua juga saya diberikan satu kesempatan untuk bisa memperjuangkan jalan-jalan duku yang setiap tahun itu kalau hujan banjir. 我第2任的时候，我也被信任，能够为这个路而奋斗。这个路呢，时常在下雨的时候，它会淹水。 Karena jalan duku di Kelurahan Lagua itu langganan banjir. 因为独孤路呢是时常有水灾的。 Tapi pada saat saya rapat di kelurahan, saya memperjuangkan itu dengan ketua RW saya. 那个时候我们在格鲁拉罕，我和这个 RW 长，我们就为这件事而奋斗。 Dan mereka mengatakan tidak ada anggaran. 他们说我们没有经费啊， Tapi Pak RW berjuang terus, saya dukung Pak RW untuk melakukan suatu hal yang baik. 但是 LV 长一直为这件事而奋斗，我也非常支持他。 Akhirnya jalan duku itu diperbaiki gotnya. 后来呢，这个独孤路呢就被修改了。 Hingga pada saat ini kalau hujan tidak banjir. 现在呢，假如有下雨，它没有淹水了。 Inilah saya melihat bagaimana kita mau berjuang dengan apa yang kita bisa miliki. 接下来我们看见，我们用我们所拥有的，我们为某件事而奋斗。 Mungkin saya tidak punya uang. 可能我没有很多钱， Tapi saya punya pemikiran dan tenaga untuk bisa menjadi berkat bagi lingkungan. 但是我有这个思想，我有这个力量，能够为社会。 Dengan berjuang seperti itu, warga sekarang mereka senang sekali tidak banjir. 现在大家都非常高兴，因为没有再淹水了。 Dan akhirnya setelah saya selesai, akhirnya istri saya dipilih jadi ketua RT. 我第2任 RT 完了，我的太太现在成为 RT 长。 Jadi sekarang dia jadi ketua RT di sana, bukan nepotisme, tapi karena warga yang mau. 因为是大家都拥护他。 Saudara yang dikasihi dalam Tuhan bahwa kehidupan kita supaya kita bisa menghasilkan buah, maka kita harus memperbaiki kehidupan karakter kehidupan Kristen 也 kita. 就是我们要影响社会呢，那么我们要改善我们的品格。 Oleh sebab itu supaya kita menjadi
dampak di masyarakat, maka kita harus datang dulu kepada Kristus. 也就是我们要对社会有所影响，我们要先来到上帝的面前， Dan setelah itu kita tinggal di dalam 我 Kristus. 们住在基督里。 Ketika kita tinggal di dalam Kristus, maka saya percaya buah itu akan ada dampaknya. 如果我们住在基督里，我相信这个果子会产生非常好的影响。 Saya mau gambarkan sedikit kepada Bapak Ibu sekalian. 我要描绘这个事。 Ketika Bapak Ibu ingin keluarganya atau familinya tinggal di rumahnya, 当我们要我们的亲戚住在他的家里呢， apakah hanya sebatas, oh tinggal dengan saya saja? 住在我的家，是不是只有单单他可以住？ Dan orang itu tidak meresponi. 但是他没有什么反应， Supaya dia tinggal, maka dia harus datang dulu ke rumah itu. 也就是他要住，他就要先来到那个屋子， Dan ketika dia datang, maka dia tinggal di dalam rumah itu. 也就是他来到了那个屋子，他就住在那间屋子， Maka dia bisa akan melakukan aktivitas yang mungkin tuan atau nyonyanya berikan kepada dia. 那他在里面呢，能够做这个主人交给他的事做。 Itulah suatu gambar sedikit ketika kita mau berdampak di masyarakat, maka kita harus datang dulu kepada Kristus. 那当我们要对社会产生影响，我们 Dan 先要 kita 来到主的 tinggal di 面前 dalam dia.，我们住在他里面， Supaya kita menghasilkan buah seperti yang Kristus inginkan. 好让我们能够接触果子，好，正如基督要我们做的。 Ketika kita melihat hal ini, maka kita perlu juga melihat ada janji Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saya ketika kita sudah tinggal di dalam Kristus. 也就是我们已经住在基督里，主耶稣也给我们应许， Orang yang tinggal di dalam Kristus akan menerima apa saja yang mereka minta. 他们祈求，他们就得到应允。 Makanya dalam satu ayat yang lain dikatakan mintalah maka akan diberikan. 所以在有一处经文说：“你求就必得到， Ketuklah maka akan dibukakan. 你叩门，门必为你而开； Carilah maka engkau akan mendapat. 你寻找就必 Dan ini 寻 saya 得。” percaya bahwa ketika kita melakukan itu, kita ada di dalam Kristus, maka kita akan menerima apa yang kita inginkan dari Tuhan. 当我们住在主里面，主基督里面，我们求什么，上帝会答应我们。 Dan ketika kita tinggal di dalam Yesus, maka Allah dipermuliakan dalam kehidupan 当我 kita. 们住在基督里，上帝就会得到荣耀。 Mungkin pada saat ini kekristenan sedang terganggu dengan ada satu oknum yang statementnya bahwa dia tidak ingin melakukan sesuatu yang merugikan. 在基督圈里，可能有一个人他说他不要做一个事能够对他有损失， Tapi ternyata di luar itu dia melakukan tindakan mungkin tidak berkenan. 但是他在外面做了不良的事， Akhirnya dipecat dari wakil menteri. 他就被副部长被辞掉了。 Sekarang pertanyaan bagi kita, apakah kita ingin memuliakan Tuhan ketika kita tinggal di dalam Tuhan? 问题是我们是不是要荣耀上帝呢？我们是否已经住在主基督 Atau 里， kita mendukakan hati Tuhan 或者是我们使上帝伤心？ dan orang lain tidak melihat hal yang baik di dalam kehidupan kita? 人们没有在我们的生命里看到有什么好处， Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, 所以主基督在基督里面的弟兄姐妹们， yang terakhir kita melihat 最后我们看见 bagaimana cara supaya hidup berdampak. 我们怎么样能够有影响， Khususnya kalau kita ingin berdampak di tengah keluarga kita. 尤其是在我们的家里， Paling tidak, mari kita menunjukkan kasih itu kepada keluarga kita. 起码呢，我们能够对我们的家人有这个爱， Kesabaran itu kepada keluarga kita. 我们对家人有忍耐的心， Pengampunan itu kepada keluarga kita. 我们也对他们有宽恕。 Ketika hal ini kita lakukan, saya percaya bahwa di luar sana kita bisa menjadi berkat. 我相信假如我们这样做，在外面我们也能够成为祝福。 Yang kedua, kita melihat di tengah lingkungan. 第二，在环境里， Mari kita aktif menolong orang di sekitar kita. 我们主动帮忙这些在我们失期的人。 Ya, Bapak Ibu sekalian,
弟兄姐妹们， dalam kondisi seperti ini, 在这样的情况下， saya hanya punya tenaga. 我只有力量。 Saya bilang kepada jemaat, 我对信徒们 kalau 说， memang nanti sore ada barang-barangnya dititip ke gereja silahkan, nanti saya jaga, saya bilang gitu. 如果你们有什么东西要放在教会，可以， Karena mobilnya sudah dari kemarin sudah ada di gereja dan saya jaga tadi malam. 因为他们的汽车放在教会，我昨夜已经看守他们了。 Malam ini sebenarnya 2 jam aja saya tidur. 昨晚我其实只有睡2个钟头， Tapi saya bersyukur dan yakin dan percaya Tuhan akan menolong menyertai kita. 但是我深信上帝会帮助保 Dan 守我们。 kita juga harus peduli dengan lingkungan yang ada pada saat 我 ini. 们也要关怀我们住的地方。 Orang pada saat ini rentan sekali 现在我们非常有危险性， dan sensitif sekali 也非常敏感， dengan ucapan-ucapan yang akan diucapkan oleh orang. 对某些人说的话， Dengan ucapan yang tidak berkenan itulah sehingga kita merasakan dalam beberapa hari seperti 因 ini. 为他们的话刺伤了人的心，所以我们看到所做的后果。 Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, 所以弟兄姐妹们， mari kita menjadi berkat di tengah lingkungan kita. 让我们成为我们环境里的祝福， Di dalam pekerjaan dan pelayanan kita semua, 在我们的工作，在我们的侍奉里， kita bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab. 我们非常有负责任的工作， Berdedikasi tinggi tugas yang dipercayakan kepada kita. 我们有高度的奉献的精神，我们也有很好的诚信， Karena itu menunjukkan siapakah kita di hadapan Tuhan. 因为这样就能看出我们在上帝里是怎么样的人。 Oleh sebab itu, ketika kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, 当我们成为一个信主的人， maka kita bekerja dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. 我们要很好的工作，很负责任的工作， Dan di dalam gereja juga, 在教会也是一样， supaya kita bisa menjadi berkat bagi yang lain. 我们能够成为别人的祝福。 Bahwa kita bersama-sama bergandengan tangan 我们大家手牵手， untuk melayani Tuhan, 侍奉主， baik di gereja kita di tempat ini, 无论是在本堂， dimanapun kita berada. 或者是无论在什么地方。 Dan ketika saya waktu itu juga waktu masih ketua RT, 当我还是 RD 长的时候， saya mencanangkan lingkungan itu sebagai kampung kerukunan. 我提倡这个我们的地方是和谐的地方。 Ketika saya ungkapkan ini di depan lurah dan camat, 当我向卢拉和扎马提倡这些事， mereka sangat suka sekali. 他们非常的高兴。 Akhirnya lokasi gereja kita itu disebut dengan kampung kerukunan. 后来我们的教会这一代就称为kampung kerukunan。 Walaupun perlu perjuangan untuk merukunkan di tempat itu. 虽然我们要花很多时间和精力来造出这个kampung kerukunan， Karena ada paham-paham radikal di tempat itu. 因为有很多极端的思想。 Tapi melewat itu saya coba ingin supaya kita sama-sama bergandeng tangan untuk menciptakan itu di lingkungan di mana 但 gereja 是 itu 接 ada. 着这些事，我要他们大家手牵手来制造这个和谐的地方。 Saya bersyukur kepada Tuhan hampir 14 tahun saya di sana tidak ada satupun gangguan orang-orang di sana. 我很感谢主，我4年住在那里， Atas 没有什么骚 atas 扰。 gereja kita di sana. 我们的教会也很Namun yang 安 menjadi 全。 perjuangan saya lah bagaimana jemaat itu tetap setia kepada Tuhan. 我所奋斗的就是我们的信徒要怎么样仍然忠心于主。 Karena mereka juga mengalami banyak trauma dari 98 dan tadi malam itu mereka cukup ketakutan. 因为1998事件和昨晚的事件对他们产生了非常大的Tapi saya 惊 berusaha 慌， untuk menenangkan mereka jangan takut 但是我设法让他们不要害怕， bahwa Tuhan melindungi kita. 因为上帝保护我们。 Karena kita percaya ketika kita melekat kepada Tuhan 因为当我们相信我们和上帝连接在一起的时候， dan kita berseru kepada Tuhan, 我们向他呼唤， Tuhan akan melewatkan seluruh mara bahaya itu. 这些危险都会过去。 Itulah yang saya tadi malam terus ingatkan di grup jemaat. 就是我在昨晚一直在
信徒们的 WA group 我所提醒他们的。 Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, 弟兄姐妹们， sebagai satu kesimpulan yang saya mau sampaikan, 我做了一个结论。 Yang pertama kita melihat bahwa hidup berdampak bukan hasil kekuatan kita sendiri. 第一，能够活出影响的人生，不是靠我们的力量， Tapi karena kita melekat kepada Kristus, 而是我们在基督里连接， sehingga kita mampu melakukan pekerjaan itu. 我们就有能力做。 Itulah bukti pertolongan Tuhan. 就是上帝保守我们的政绩。 Demikian juga ketika kita ingin mau berdampak, 如果我们要有影响， tinggallah di dalam Kristus. 要住在基督里， Dan saya percaya bahwa kita akan menghasilkan buah. 我相信我们能够结果累累， Dan kehidupan kita terus diperbaharui, karakter kita terus diperbaharui. 我们的品格一直被改善。 Kita menyadari bahwa kita bukanlah orang yang sempurna. 我们知道我们不是完全人， Namun kita setiap saat harus datang kepada Tuhan. 我们要每时每刻来到主的面前， Supaya Tuhan memperbaharui kehidupan kita. 好让主更新我们的人 Supaya 生， kita terus menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan masyarakat. 使我们能够在我们所居住的地方成为多人的祝福。 Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita semua. 今天的神的话语提醒我们， Mari kita terus tinggal di dalam Kristus. 大家住在主里面， Melekat teruslah di dalam Kristus. 连接在主基督里， Supaya kita mencerminkan Kristus itu kepada orang lain. 彰显主基督。 Kita orang yang berbeda dengan orang di luar sana. 我们和在外的人不一样， Mereka melakukan tindakan yang tidak baik itu. 他们做出不好的行为， Tapi kita sebagai orang Kristen, kita menunjukkan bahwa kita mengasihi mereka. 但是我们身为基督徒，我们爱他们。 Dan ayat yang terakhir, dalam ayat yang ke-8 saya mau baca 最后一 sekali 节 lagi untuk kita semua. Yohanes 15 ayat 8 dikatakan begini. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. 约翰福音第15章第8节，你们多结果子，我父就因此的荣耀，你们也就是我的门徒了。 Mari kita berdoa. 祷告， Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. 在天上的父，我们感谢你， Tuhan izinkan kami datang pada saat ini 允许我们能够来到这里， untuk memuji dan menyembah Tuhan. 能够赞美你、荣耀你。 Tuhan telah melindungi kami. 主啊，你已经保护我们， Tuhan telah melihara kami. 你已经看守我们。 Biarlah kami terus melekat kepada Tuhan. 主啊，让我们在你里面连接， Biarlah kami terus tinggal di dalam 我 Tuhan. 们常住在你里 Supaya 面， kami berdampak di tengah masyarakat. 好让在社会我们有影响。 Supaya Tuhan dilihat dari kehidupan kami. 上帝借助我们，人们能够看见你。 Ajar kami ya Tuhan supaya kami terus mencerminkan terang di tengah-tengah di mana kami ada. 主啊，帮助我们，使我们能够在不论在什么地方，我们都成为光。 Bapa di surga, Engkau berkati kami semua pada siang hari ini. 主啊，你赐福我们每个人， Di dalam usaha kami, keluarga kami. 我们的生意，我们的家庭， Di dalam pendidikan kami, Tuhan berkati. 我们的教育，你也祝福我们。 Bapa di surga, terima kasih. 主啊，谢谢你， Kami telah berhenti berbicara berdua. 我们已经结束了我们的祷 Bila 告。 kuasa Roh Kudus Tuhan terus berbicara dalam kehidupan kami masing-masing. 主啊，你的圣灵的能力一直在我们里面动工， Dan kami melakukan firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. 你的话语我们能够施行出来。 Terima kasih Tuhan, terima kasih. 谢谢主，谢谢主， Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Untuk meresponi firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Gereja dan Keluarga Bersatu. Gereja dan Keluarga Bersatu. Gereja dan keluarga bersatu, ajar
lancarkan jalanmu dengan lembut dan kasih-Mu, dan tiada yang sesat. Buangkan tujuan yang fana, kurniakan rahmat-Mu, biar tiap hati dalam keluarga tempat kediaman-Mu. Biar terang wajah-Mu bersinar di tengah kegelapan, dalam persekutuan dengan-Mu kasih semakin nyata. Kiranya teguh iman-Ku dan tulus janji-Ku, bertakhta di dalam-Mu, beri suka damai penuh. Kita akan menyaksikan warta sinode. Salam pastoral, Shalom. Bapak Ibu, Jemaat GPMRI di seluruh Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini, segenap pengurus sinode ingin mengajak semua jemaat GPMRI untuk bersyukur kepada Tuhan yang telah memimpin, menyertai, dan memberkati pelayanan kita sampai pada saat ini. GPMRI adalah gereja kita. GPMRI adalah keluarga kita. Oleh sebab itu, kami ingin mengajak seluruh hamba Tuhan bersama semua jemaat GPMRI untuk kita sehati dan bersatu, bersama-sama saling mendukung dengan segenap pikiran dan daya untuk membangun pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita bersama. Berdasarkan Mazmur 133, kita percaya apabila dalam persekutuan kita sebagai keluarga besar GPMRI selalu rukun, sehati, bersatu, dan saling mengasihi, maka pelayanan kita akan dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, jemaat GPMRI yang dikasihi oleh Tuhan. Selanjutnya, melalui warta sinode ini, ada beberapa informasi yang dapat kami sampaikan kepada seluruh jemaat GPMRI untuk kita ketahui dan agar kita dapat saling mendoakan satu dengan yang lain. Pada tanggal 24 sampai 29 Juli yang lalu, sinode telah mengutus Bapak Pendeta Nikanor Nangaro bersama dengan Pendeta Timotius Sipur untuk melaksanakan pembinaan terhadap hamba Tuhan yang ada di GPMRI wilayah Kalimantan Tengah. Dan pada tanggal 27 Juli, atas nama sinode, Ketua bersama dengan anggota pengurus klasis GPMRI Kalimantan Timur telah memimpin dan melaksanakan deklarasi mandiri bakal jemaat GPMRI Tepulang. Selanjutnya, kita juga telah melaksanakan pentahbisan untuk Guru Injil Yulianus Sipon dalam jabatan pendeta pada tanggal 12 Agustus yang lalu. Pentahbisan ini dilaksanakan di GPMRI Simpang 2 yang dirangkai dengan deklarasi bakal jemaat GPMRI Simpang 2 menjadi jemaat dewasa mandiri. Tim Pastoral Sinode juga pada tanggal 13 Agustus 2025 bertempat di GPMRI Labak
telah melaksanakan pembinaan kepada hamba Tuhan yang ada di wilayah Klasis Kalimantan Barat 4. Kita juga bersyukur dan mengucapkan selamat untuk bakal jemaat GPMRI Serama, bakal jemaat GPMRI Sebaduk, dan bakal jemaat GPMRI Ngabang yang telah dideklarasikan sebagai jemaat dewasa mandiri. Kita mendoakan masih ada beberapa bakal jemaat yang sedang dipersiapkan untuk dimandirikan sampai pada akhir tahun 2025 ini. Selanjutnya, pada bulan Oktober yang akan datang, Sinode memiliki beberapa agenda yang akan dilaksanakan, yaitu pentahbisan Guru Injil Turianto yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2025 di GPMRI Kemudian. Dan pada tanggal 6 sampai 8 Oktober juga akan dilaksanakan rapat Badan Pekerja Majelis Lengkap Sinode di GPMRI Pontianak yang akan dirangkai dengan ibadah pentahbisan dalam jabatan pendeta untuk 9 orang guru Injil yang ada di seluruh klasis GPMRI Kalimantan Barat. Bapak Ibu, jemaat GPMRI di seluruh Indonesia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, segenap pengurus Sinode ingin menyampaikan terima kasih kepada semua hamba Tuhan, majelis bersama semua jemaat GPMRI atas kerjasama untuk mengembangkan pelayanan gereja kita, secara khusus untuk program kemandirian gereja. Kita semua mengetahui bahwa ini tidak mudah untuk dilaksanakan. Ada keraguan atau mungkin kekhawatiran apakah gereja kita akan dapat menjadi dewasa mandiri atau tidak. Untuk mengatasi keraguan ini, kita perlu saling bekerja sama dan memberikan dukungan satu dengan yang lain. Mari kita menjadikan gereja ini sebagai bagian dari keluarga kita. Pada awalnya mungkin kita merasa cukup berat, tapi kita percaya Tuhan yang memulai pelayanan ini, Dia juga akan memakai dan memberikan kekuatan serta berkat-Nya kepada kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya. Kepada murid-muridnya, dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat yang keempat, Tuhan Yesus berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam ketika tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Sekarang adalah waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengerjakan pekerjaan. Dan itu satu kebahagiaan, Tuhan memberikan kesempatan dan mengizinkan kita untuk melayaninya. Demikian warta sinode yang kami dapat sampaikan pada saat ini. Sekali lagi kami mengajak kita semua untuk bersatu membangun pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita melalui gereja pemberita Injil. Undang jemaat untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal.
Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau mengutus hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya tanpa penyertaan-Mu, tanpa pimpinan-Mu, tanpa pertolongan-Mu, kami tidak akan bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Tuhan, tolonglah kami, jika pada saat kami melangkah kehidupan ini, kami betul-betul menyatakan kasih setia Tuhan di dunia ini. Tuhan, terima kasih. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak bisa. Tanpa penyertaan-Mu kami tidak bisa. Terima kasih Tuhan. Kami sekali lagi menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat yang lemah tubuh, yang sakit. Mohon Tuhan tolong dan pimpin agar mereka mendapat pertemuan kesembuhan dari Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat kami, baik dalam usaha, pekerjaan, studi, dari anak-anak sampai dewasa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan pimpin dan sertai. Bapa Surgawi, kami sekali lagi menyerahkan akan ibadah kami pada minggu ke depan dalam tangan Tuhan, juga Tuhan sertai dan pimpin. Kali lagi hamba serahkan jemaat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur oleh karena kasih setia-Mu. Kali lagi kami bersama-sama menyerahkan negara dan bangsa ini dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan pimpin, Tuhan sertai dan Tuhan naungi. Terima kasih. Demikian kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan dulu. Mari kita memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan secara transfer atau dapat dilakukan secara di-scan di belakang bangku yang ada barcode, atau dapat diberikan di dalam kotak persembahan di depan atau di belakang dengan menyanyikan lagu Kidung Berkat. Kiranya kasih karunia Tuhan menaungi dirimu selalu, sinarnya menerangi hidupmu pada setiap jalan kau tempuh. Kiranya kesetiaan Tuhan menjadi perisai imanmu, walau ombak dan badai menderu, dalam kuasa-Nya jadi teduh. Kiranya kau diberkati penuh, supaya jadi berkat sungguh, supaya jadi berkat sungguh, supaya jadi berkat sungguh. Interlude. Kiranya kasih karunia Tuhan. Jemaat dipersilakan berdiri. Menaungi dirimu selalu, sinarnya menerangi hidupmu pada setiap jalan kau tempuh. Kiranya kesetiaan Tuhan menjadi perisai imanmu, walau ombak dan badai
diteduh. Kiranya kau diberkati penuh, supaya jadi berkat sungguh, supaya jadi berkat sungguh, supaya jadi berkat sungguh. Mari kita sehati berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, kami meyakini Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa beserta dengan kami, memelihara, menjaga, melindungi, dan memimpin hidup kami, ya Tuhan. Tuhan, begitu besar berkat Engkau di diri kami masing-masing, ya Tuhan. Engkau telah mencukupi dengan berkat jasmani dan juga telah memberi kami anugerah keselamatan, ya Tuhan. Untuk menyatakan kasih kami kepada Engkau, ya Tuhan. Untuk menyatakan syukur kami, ya Tuhan. Sudah sepatutnya kami mempersembahkan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Sudah sepatutnya juga, ya Tuhan, kami menyaksikan dan mengabarkan anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Bantulah kami, ya Tuhan, dan pimpinlah kehidupan kami, ya Tuhan, sehingga kehidupan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang yang berdampak besar terhadap masyarakat, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan, kami bersyukur atas nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Sidang jemaat yang berbahagia, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. 但愿天父奇妙的慈爱，主耶稣基督不改变的平安，圣灵的感动与带领，常与众信徒同在，从今世直到永永远远。Kiranya kasih Allah Bapa yang sempurna, damai sejahtera Yesus Kristus yang melimpah, persekutuan Roh Kudus yang tidak pernah berhenti-hentinya menyertai jemaat sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat persilakan duduk. Kita perhatikan beberapa warta. 有没有注意几项报告？ Sebelum menyampaikan warta, saya menyambut ada seorang saudari, yaitu saudara Andi yang baru pertama kali hadir. 安迪弟兄第一次 Ada? 来这里聚会， Ya. Teman dari saudara Tommy, ya. Ya, selamat datang Pak Andi. 欢迎你来。 Kita mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Timotius Sipur yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam rangka pertukaran mimbar sinode hari ini dalam 2 kali ibadah. Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga Pendeta Timotius Sipur. 我们感谢提摩丢西波牧师在第一堂和第二堂已经传讲上帝的话语。
Kemudian kita memperhatikan bahwa mulai minggu depan di gereja kita akan kembali ada prosesi dalam ibadah. 我们的教会下个礼拜我们开始再有这个进堂仪式。 Jadi prosesi ini dulu sebelum pandemi kita melakukan ya dalam ibadah, memulai ibadah dan mulai minggu depan akan diadakan kembali. 还没有疫情的时候，我们的教会其实有这个进堂仪式。下个月我们要再重新开始。 Adapun makna dari prosesi itu adalah jemaat menanggapi undangan Tuhan untuk kita datang beribadah dan hamba Tuhan bertindak sebagai wakil dari umat dalam memasuki hadirat Tuhan. 这个进堂仪式它的意义就是大家信徒们回应上帝的邀请来敬拜主，而神的仆人他身为我们的代表，代表大家一同进入上帝的面前。 Ya, jadi teknisnya nanti hamba Tuhan dan penerjemah untuk KU2 pada lonceng pertama siap di belakang. Lalu pada saat jemaat menyanyikan suci, 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 maka hamba Tuhan yang melayani dan penerjemah di KU2 mulai berjalan maju menuju area mimbar. 就是第一次钟声响起的时候，神父和第二堂的翻译员就在后面已经预备好了。当会众唱圣在圣在的时候，神父和这个翻译员就一起走向台前。 Ya. Kemudian yang ketiga kita perhatikan ada beberapa warta dari komisi di gereja kita. 有几个团契的 Ya, pelaksanaan EduFair dari Komisi Pemuda yang semestinya 2 kali, hari ini dan minggu depan. Yang untuk hari ini karena kondisi, maka hari ini tidak ada, hanya ada 1 kali di minggu depan tanggal 7 September. 就是青年团契，其实他们有2次举行这个教育展览，但是因为今天时机不好，所以只有下个礼拜7号他们有举行。 Ya, jam 11:30 di WJL lantai 4 ya. 11点半在正野楼第4楼。 Kemudian dari Komisi Pemuda juga pada Sabtu ini akan ada persekutuan dalam rangka ulang tahun ke-74 tahun. 他们也有在这个礼拜6有70周年纪念。 ke-74 ya. Jadi kita mau bersama-sama bersyukur ada acara persekutuannya di lantai 4 di WJL. 在正野楼第4楼举行完，大家有这个感恩礼拜。 Untuk persekutuan Sunodia 弟兄团契 akan mengadakan outing tanggal 5 dan 6 di Villa Jasmine, Bogor. 9月5日和6日，他们在 Villa Jasmine， 他们有个郊游。 Ya, hanya untuk 35 orang. 限于35人。 Bisa mengajak para istri juga. 妻子也可以参加。 Dengan biaya per orang 250.000. Pendaftaran paling lambat hari ini ya kepada Diaken Asanto. 费用是25万每个人，可以向阿山多支持报名。今天是截止日期。 Ya. Kita juga akan bekerja sama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia. 我们也和印尼癌症关怀机构我们有合作。 Akan mengadakan ceramah kesehatan penyuluhan tentang kanker tanggal 13 September. 9月13号有举行这个癌症讲座。 Boleh sambil diputar videonya? Ya, videonya memang tanpa suara ya. Jadi memberikan kita informasi acaranya penyuluhan kanker. Daftar mulai hari ini sampai Sabtu depan. Untuk KU2 ke Saudari Siska, ke Ibu Siska ya daftarnya. Di WJL pukul 9.30 sampai selesai.
Ya, jadi ini perlu daftar ya Bapak Ibu 需要 karena 报名， ya karena perlu tahu jumlah pesertanya dan usia yang mendaftar. 因为要知道参加者有多少人和他的年龄。 Ya, jadi Yayasan Pemerhati Kankernya membutuhkan data ini ya. Jadi 这 harap 个癌症 bisa daftar. 关怀机构他们需要这个资料。 Untuk minggu depan kita doakan supaya minggu depan juga kita bisa tetap dalam ibadah. Dan e-poster minggu depan kita juga ada perjamuan kudus minggu depan. 下周我们有圣餐，我们大家都盼望我们能够安安全全的来到这 Ya, 里敬拜 dengan 主。 temanya dekapan Allah. 而主题是在上帝的怀抱中。 Kita siapkan hati merenungkan dua pertanyaan. Mengapa Allah ingin saya berada dalam dekapannya? Bagaimana rasanya berada di dalam dekapan 我 Allah? 们有2个思考的问题，就是为什么上帝要我们在他的怀抱里啊？我们在上帝的怀抱里有什么感觉？ Ya, kiranya di dalam kondisi yang seperti ini, firman Tuhan boleh kembali menguatkan ya di minggu depan. 在这样的情况下，让上帝的话下周为我们加添力量。 Ya, demikian warta. Selamat hari Minggu. Silakan bersaat teduh. 我们大家静默祷告。